Oke, yang 3.1 itu menjelaskan keberkaitan turunan pertama dan kedua fungsi dengan nilai maksimum, nilai minimum, selang kemonotonan fungsi, kemiringan garis singgung serta titik belok, dan selang kecekungan kurva fungsi trigonometri. Yang 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai maksimum, nilai minimum, selang kemonotonan fungsi, dan kemiringan garis singgung serta titik belok dan selang kecekungan kurva fungsi trigonometri. Nah, dulu kalau sebelum masa pandemik ini ketika kita pembelajaran dengan kurikulum 2013, maka sebelum materi ini ada satu materi lagi yaitu turunan fungsi trigonometri. Nah, karena kalian langsung loncat ke keberkaitan turunan pertama dan kedua fungsi dengan nilai maksimum, nilai minimum, dan seterusnya itu, maka saya anggap Anda perlu ada materi prasyarat yang harus ditempuh dulu untuk bisa mempelajari 3.1 ya. Materi prasyaratnya apa? Yang pertama adalah turunan fungsi dengan konsep limit harus sudah paham atau masih ingat. Ini materi kelas berapa coba? Ada yang masih ingat ini materi kelas berapa? Kelas 11. Ya, kalau kelas 11 kita bicara tentang turunan fungsi aljabar, tidak hanya tentang trigonometri. Maka hari ini di kelas 12 kalian belajar tentang bagaimana menentukan turunan fungsi trigonometrinya. Yang kedua, operasi aljabar pada turunan fungsi. Coba saya ingin tahu, kira-kira operasi aljabar pada turunan fungsi ada berapa? Ada apa saja? Masih ingat? Masih ingatkah? Ada yang bisa membantu saya? Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian, dan ada perpangkatan. Sudah lupa? Halo? Lupa. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita menentukan turunan dari fungsi trigonometri. Kalau ini di kelas 11 kemarin belum. Dan baru akan kita pelajari hari ini ya di kelas 12. Kemudian konsep turunan dari limit trigonometri atau fungsi trigonometri. Nanti ini yang akan kita pelajari bersama ya. Oke, kita awali ya. Awali di turunan fungsi dengan konsep limit. Ini adalah materi kelas 11 semester genap. Jika ada Y sama dengan Fx, maka turunan Y dengan menggunakan konsep limit. Ada yang masih ingat enggak? Dengan konsep limit. Kira-kira kalau Y sama dengan Fx, maka turunannya bagaimana mencarinya? Ada yang masih ingat? Halo? Iya, iya, betul, betul. Bagaimana? Pinter? Pintar sekali, itu betul ya. Jadi konsep dari turunan dengan menggunakan limit itu. Limit H mendekati 0, Fx plus H dikurangi Fx per H. Di mana kalau dalam konsep limit itulah dalam mencari pendekatan ya. Ketika ada penambahan dari suatu fungsi ditambah dengan sudutnya ditambah dengan H yang kecil sekali hampir mendekati 0, maka kita bisa katakan itu untuk mencari rumus turunan ya, mencari rumus turunan dengan menggunakan konsep limit. Nah, dari konsep ini dulu waktu kelas 11 dapat kita tarik suatu pola, betul ya konsepnya. Jadi kalau ada fx itu adalah A kali X pangkat N, maka turunannya jadi apa ya waktu di kelas ini dulu? Waktu kelas 11 dulu jadi apa ya ini? Kalau fx sama dengan A kali X pangkat N, maka turunannya adalah apa? A dikalikan, sebentar ini kenapa loading ini? Sebentar ya. A dikalikan, sebentar. Kenapa mati? Di kalian bagaimana? Mati enggak ininya? Sudah nyala? Oke, oke, oke. Ada apa itu tadi ya? Oke, kita lanjutkan ya. Berarti A kali N kali X pangkat
N-1. Kalau turunan berarti pangkatnya akan berkurang. Apa yang kalau pangkatnya bertambah itu materi apa dulu ya? Kalau kalau dilakukan itu malah pangkatnya nambah plus 1. Itu apa itu dulu kemarin? Masih ingat? In integral. Kalau integral itu pangkatnya bertambah, kalau turunan pangkatnya ber berkurang. Jadi A N X pangkat N min 1. Ini konsep dari konsep limit ini kita bisa membuat pola turunan seperti ini. Oke. Yang kedua sekarang operasi aljabar. Kita akan bahas tentang operasi aljabar. Misalkan ada dua buah fungsi UX dan VX. Masih ingat dulu kita belajar UX dan VX? Maka kalau ada di penjumlahan, misalkan ada fx-nya itu adalah ux ditambah vx. Maka turunannya jadi apa ya? V aksen x sama dengan apa? U aksen x ditambah V aksen X. Lupa anak-anak? Lupa? Loh, oke, contoh ya. Kalau saya punya begini, fx-nya adalah 5x pangkat 3 tambah 2x kuadrat min 1. Maka kalau kita mau menurunkan, jangan min karena kita mau bicara penjumlahan. Kalau seperti ini kan ada ux, ada vx, ini misalkan tx gitu. Maka ada 3 fungsi di sini. Kalau kita menurunkan bagaimana? Ya langsung saja kita gunakan konsep turunan tadi. Berarti 5 kali 3x pangkat. Iya, berapa? 2. Gitu ya. Ditambah 2 kali pangkat 1. Perlu nggak ditulis satunya? Tidak. Terus yang ini 1 kalau diturunkan jadi berapa? 0. Maka turunannya jadi berapa ini? 15x kuadrat ditambah 4x. Ini kalau berlaku pada fungsi aljabar. Lalu bagaimana dengan fungsi trigonometri nanti? Sabar, kita masih review mengingat kembali materi kita di kelas 11. Sekarang pengurangan. Berarti kalau ada fx sama dengan ux min vx, maka jadinya apa ini? U aksen x dikurangi V aksen X. Perlu contoh? Fx sama dengan 5x pangkat 12 dikurangi 3x pangkat 7. Maka apa turunannya ini? Berarti ya, atau 5 kali 12 kali x pangkat 11 dikurangi 3 kali 7 x pangkat 6. Maka jadinya berapa ini? 60 x pangkat 21 x pangkat 6. Betul ya? Seperti itu. Sekarang ke perkalian. Nih, sekarang perkalian. Bagaimana dengan perkalian? Kalau ada fx sama dengan ux kali vx, maka turunannya adalah apa? U aksen x dikali vx. Jadi yang ditekan yang pertama itu yang depan dulu. U aksen x kali vx ditambah apa? Kebalikannya v aksen x kali ux. Begitu ya. Oke, coba contoh. Fx sama dengan 3x kuadrat dikalikan x plus 5. Ini kan bentuk perkalian ya. Nah, maka turunannya jadi apa ya ini? U-nya mana berarti kalau di soal ini? Nah, ini sebagai U, ini sebagai V. Oke, sekarang kita coba cari turunannya. 3x kuadrat dituliskan jadi apa tadi?
Iya, 3 kali 2 X pangkat 1 atau jadinya 6X ya. 6X dikalikan PX, berarti ditulis lagi X plus 5 ditambah, berapa ini? Berarti turunannya ini apa? 1, ini turunkan 0 ya, berarti 1 dikalikan UX-nya apa? 3X kuadrat. Sehingga hasilnya berapa ini? Ini mengalikannya bagaimana? Ini dikalikan ini. Begini ya. Maka jadinya pinter, pinter. Oke, maka hasilnya iya, sudah mulai ingat? Iya, yuk sekarang pembagian. Bagaimana dengan pembagian? Hampir sama ya, apa? U aksen X dikalikan tetap VX. Yang beda apa? Di tandanya apa? Dikurangi, yang ini tetap apa? V aksen X kali UX. Terus ada lagi tambahnya apa? Per apa? VX dikuatkan. Jadi, kalau saya punya fx, contoh ya, ini contoh. Kalau saya punya 5x pangkat 3 per 2x min 1. Maka kalau boleh saya tanya, ini U-nya yang mana? U-nya yang 5x pangkat 3. Terus kalau diturunkan jadi apa? 15x kuadrat. Kemudian Vx-nya yang mana? 2x min 1. Sehingga kalau diturunkan jadinya apa? Apa kalau diturunkan? Jadi 2 saja. Ya, maka kalau begitu, kalau mau mencari turunannya, jadinya apa? F aksen X sama dengan U aksen X. Berarti berapa ini? 15 X kuadrat. Begitu ya. Kalikan apa? Pinter. Diapakan? Dikurangi dalam kurung 2 di pinter. Terus selesai? Belum. Dibagi dengan maka berapa ya nilainya ini? Kalikan. 30x pangkat 3 min 15x kuadrat 10x pangkat 3 per ini kalau kita mau menjabarkan padha karo apa sih iki? Ini ya? Bener? Oh iya, boleh. Ayo, berapa ini? Jadinya yang atas? Mhm. Ini 20 ya? Min 15x kuadrat per apa? Mhm. Mhm. Betul. Iya, min 2x jadi apa? Min 4x ya. Terus plus tuh. Sudah hafal ya, sudah mulai ingat. Sekarang